Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu dari awal sampai dengan akhir acara pelantikan pengurus DPC PIKI Kota Cirebon ini. Adapun yang pertama adalah nanti akan masuk ke dalam ibadah pembukaan. Nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Haniel Handoyo STH. Berikutnya kita nanti akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta. Berikutnya kita akan mendengarkan pembacaan pembukaan anggaran dasar atau AD PIKI. Berikutnya kita akan dengarkan bersama laporan dari panitia penyelenggaraan pelantikan pengurus DPC PIKI Kota Cirebon periode 2021 sampai dengan 2026. Berikutnya acara dilanjutkan kepada acara inti, yaitu pengukuhan dan pengesahan pengurus DPC PIKI periode 2021 sampai dengan 2026. Berikutnya nanti akan juga dilaksanakan penyerahan bendera organisasi dari Ketua DPD kepada Ketua DPC PIKI Kota Cirebon. Berikutnya akan masuk doa pemberkatan untuk para pengurus yang telah dilantik hari ini. Berikutnya kita akan mendengarkan beberapa kata-kata sambutan. Yang pertama nanti akan hadir sambutan dari pengurus baru DPC PIKI Kota Cirebon. Dalam hari ini akan langsung dibawakan oleh Bapak John Ivan Lee. Kemudian kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum PGS Kota Cirebon, yaitu Bapak Pendeta Dr. Andes Yoko Worotijan STH. Berikutnya kita juga akan bersama-sama Bapak Ibu mendengarkan kata sambutan dari Wali Kota Cirebon yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Asda Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Sutisna, karena Pak Wali hari ini kebetulan berhalangan hadir karena sesuatu hal. Berikutnya nanti kita juga akan mendengarkan bersama kata sambutan dari Ketua Umum DPP PIKI, yaitu Dr. Banikenita Putri Sitehu SE MSI. Berikutnya doa penutup. Setelah doa penutup, Bapak Ibu, kita akan foto bersama, dan setelah foto bersama kita akan melakukan ramah tamah bertempat di belakang. Jadi nanti setelah selesai foto bersama kita akan sama-sama keluar dari tempat ini menuju ke ruangan belakang. Itu saja yang sekiranya bisa kami sampaikan susunan acara pelantikan pengurus DPC PIKI Kota Cirebon periode 2021 sampai dengan 2026. Oleh karena itu, langsung saja kami persilakan Bapak Pendeta Haniel Handoyo STH untuk bisa memimpin di dalam ibadah pembukaan. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita dengan mengikuti liturgi yang sudah terpapar di depan kita. Pada saat PL itu saya, pada saat C itu jemaat sekalian, saudara sekalian. Jemaat yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sekalian yang dikasih Tuhan, kita buka ibadah pra pelantikan PIKI Cabang Cirebon ini dengan keyakinan dan pengakuan demikian. Pertolongan kita di dalam ibadah pra pelantikan pengurus PIKI Cabang Cirebon ini adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita nyanyikan amin, amin.
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Setelah sekian lama tertidur dan tidak ada aktivitas yang dikerjakannya, maka pada hari ini PIKI Cabang Cirebon hendak direvitalisasi, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Itulah sebabnya pada sore hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan pelantikan oleh DPD PIKI Jawa Barat. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian How great thou art, sungguh besar engkau Allahku. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri supaya lebih megah lagi.
Silahkan duduk. Kita bersama-sama akan masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena pada sore hari yang indah ini Engkau telah menyertai kami untuk hadir dalam peristiwa pelantikan pengurus cabang PIKI Cirebon. Dalam kapasitas kami yang terbatas semuanya, Engkau mempertemukan dan mempersatukan kami untuk menjadi satu organisasi para intelektual untuk bisa memberikan warna dan sumbangsih tertentu di tengah kesibukan dan kehidupan dan pekerjaan kami masing-masing. Kami bersyukur karena PIKI yang sudah lama tertidur kembali dibangunkan untuk kembali berkarya bersama dengan unsur-unsur yang ada di negara kami membangun bersama-sama. Terima kasih, kami akan mendasari ibadah pra-pelantikan ini dengan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman dan pegangan buat setiap kami berkarya di dalam organisasi PIKI ini. Terima kasih, Roh Kudus hadir datang menyertai dan menolong kami untuk mengerti, memahami, dan untuk kami bisa menjabarkannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak kita membaca 4 ayat yang pendek-pendek saja supaya nggak makan waktu, ya. Yang pertama dari Nehemia 1 ayat 11. Saya bacakan Nehemia 1 ayat 11. Yang kedua Nehemia 2 ayat 20. Yang ketiga Nehemia 4 ayat 6. Yang keempat Nehemia 6 ayat 16. Ini pra-pelantikan. Nah, pelantikannya nanti pakai ayat yang Amos ini, ya. Saya bacakan Nehemia 1 ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Pasal 2 ayat 20 Nehemia. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Pasal 4 ayat yang ke-6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Terakhir, pasal 6 ayat 16. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Membangun kembali. Saudara sekalian, setiap orang termasuk orang Kristen rindu untuk menikmati keberhasilan di dalam hidupnya, usahanya, pekerjaannya, bahkan di semua segi kehidupan. Tapi kecenderungan yang ada adalah ingin menikmati keberhasilan itu tanpa melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Nah, seringkali iblis melalui kuasa perdukunan atau kuasa orang-orang tertentu memberikan keberhasilan secara cepat. Saya pernah bertemu dengan seorang dokter. Dokter ini dokter umum. Pasiennya satu hari bisa 200 sampai 250. Semua dokter jealous, cemburu, iri. Apa rahasianya?
dia punya pasien begitu banyak. Ternyata dia itu perginya ke Gunung Kawi. Saudara belum pernah tahu Gunung Kawi ya? Saya berdekatan dengan Gunung Kawi kuliahnya. Saya di Malang, Gunung Kawi itu antara Malang dan Blitar ya. Jadi hari tertentu dia ke Gunung Kawi untuk mencari pesugihan atau pelarisan. Dan itu bisa membuat dia berhasil dengan cepat, dengan baik. Ya. Tetapi kemudian akhirnya satu hari anaknya sendiri itu
menyumbangkan dharma baktinya sesuai dengan keyakinan iman Kristen melalui Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1961. Bab 1, nama, tempat, dan waktu. Pasal 1 sudah ya. Dan sekian, terima kasih. Laporan penyelenggara oleh Bapak Musarano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Cirebon yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Sutisna MSI selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon. Yang kami hormati perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia, Dr. Pedi Kineta Putri Sitepu, SMSI. Yang kami hormati Ketua DPD PIKI Jawa Barat, Bapak Insinyur Harijon Aritonang dan Harijon Mangrung, maaf ya, dan juga teman-teman pengurus harian ya DPD Jawa Barat, PIKI Jawa Barat. Kemudian kami juga mengucapkan kepada Ketua Umum PGIS Kota Cirebon, Bapak Pendeta Dr. Andes Joga Wali Ijan. Kami juga mengucapkan Ketua PDIPI Kota Cirebon yang mewakili atau yang mewakili. Yang kami hormati juga para hamba-hamba Tuhan dan perwakilan gereja-gereja yang kami undang hadir pada malam hari ini. Perwakilan dari PWKI, kemudian ada juga dari LPPD dan juga seluruh teman-teman yang akan dilantik pada malam hari ini, teman-teman pengurus DPC PIKI Kota Cirebon. Saya atas nama pengurus dari DPC Caretaker PIKI Kota Cirebon sebagai penyelenggara acara malam pelantikan berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan malam ini kita panjatkan puji dan syukur karena acara ini boleh terselenggara dengan sebaik-baiknya. Perlu saya laporkan bahwa pada kesempatan ini bahwa DPC Caretaker PIKI Kota Cirebon ini terbentuk berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat PIKI nomor 087/DPP PIKI K/9/2021 tertanggal 9 September 2021 yang lalu ya. Dan kami telah sebagai amanatnya adalah pembentukan pengurus definitif PIKI Dewan Pimpinan Cabang PIKI Kota Cirebon. Dan kami sudah melalui beberapa pertemuan dengan teman-teman semua, yang puncaknya pada saat kita mengadakan konferensi cabang yang diadakan secara virtual meeting Zoom pada tanggal 18 Oktober 2021 kemarin, yang dihadiri sekitar 14 orang dari 20 orang anggota yang bersedia menjadi pengurus. Pada kesempatan ini kami juga berharap pada pengurus PIKI Pusat DPP dan juga DPD untuk melantik teman-teman yang sudah semangat untuk bekerja ya, untuk bagaimana mengembalikan marwahnya sudah 17 tahun tidur Ibu. 2004 kita terakhir ya, dan sudah 17 tahun sudah remaja. Jadi
perlu dikembalikan lagi kepada marwah yang awal ya, bersemangat dan penuh antusias. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih ya untuk acara ini boleh terselenggara pada Bapak Pendeta Haniar yang sudah membawakan renungan pada kita semua, kemudian kepada Gembala Sidang Pendeta Namalio yang sudah memberikan tempat untuk kita mengadakan acara malam pelantikan ini. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah berpartisipasi dalam bentuk dana, dukungan dana pada Prodia, teman-teman Prodia, ada juga Pak Penatua Marlon Damanik ya, kemudian ada Ibu Juanita Setiabudi yang juga turut membantu, dan juga seluruh teman-teman yang juga sudah berdonasi untuk acara ini. Bapak Ibu, tiada gading tiada letak, mungkin kita mengadakan acara ini dengan sederhana sekali, dengan protokol kesehatan yang ketat, dan kami juga berharap bahwa pasca kita dilatih segera untuk teman-teman DPC untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi Kota Cirebon. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua, dan mohon maaf jika pada kesempatan penyelenggaraan pada malam hari ini banyak hal yang tidak menjadi berkenan dan juga tidak menyenangkan Bapak Ibu. Kami mohon maaf atas nama panitia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat PIKI oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PIKI Bapak Mangana Rahmat Sinaga. Shalom untuk kita semua. Sebelum kami dari Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia membacakan surat keputusan pengangkatan dan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Kota Cirebon, Jawa Barat, kami akan informasikan bagian prosesi pelantikan ini ada 4. Yang pertama, nanti kami akan bacakan surat keputusan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Yang kedua, dalam proses pembacaan itu nanti nama-nama yang akan dipanggil dan akan dilantik untuk boleh maju ke depan, supaya prosesinya baik dan dokumentasinya juga berlangsung dengan baik. Nanti kami akan lebih dahulu panggil penasehat untuk berdiri di depan menghadap audiens, sehingga posisi ketua akan ada di tengah-tengah, baru sekretaris dan bendahara di sampingnya. Sesudah itu para pengurus yang lain, bidang-bidang itu akan ada di belakang pengurus harian. Kurang lebih demikian, sehingga nanti dokumentasi kita akan berlangsung dengan baik. Setelah proses pembacaan ini, Ketua Umum nanti bersama dengan Ketua DPD, kebetulan Cirebon berada di bawah DPD Jawa Barat, Bapak Insinyur Harijon sudah hadir bersama-sama kita, akan mengukuhkan dan melantik pengurus, sekaligus menyerahkan pataka atau bendera organisasi DPC PIKI Kota Cirebon. Oleh karenanya, petugas yang akan membawa pataka, kami mohon sekarang langsung mengambil tempat di depan, supaya acaranya berlangsung otomatis. Dan terakhir, Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat dan DPD, Ketua DPD, nanti akan mendampingi hamba Tuhan atau pendeta yang akan memimpin doa berkat kepada pengurus yang baru saja dilantik oleh Ketua Umum. Kurang lebih demikian susunan acara pelantikan kita pada hari ini, pada malam ini. Untuk seterusnya kata-kata sambutan kembali akan dipimpin oleh MC. Di bawah saja, Pak. Baik, kami akan bacakan surat keputusan nomor 0126/DPP PIKI-K-11 Romawi 2021 tentang
Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Kota Cirebon masa bakti 2021 sampai dengan 2026. Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat nomor 03/Piki C-10 Romawi 2021 dan permohonan pelantikan kepengurusan DPC Piki Kota Cirebon masa bakti 2021 sampai dengan 2026. Menetapkan personalia Dewan Pimpinan Dewan Pengurus Cabang Kota Piki Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat masa bakti 2021-2026 sebagai berikut. Pertama, personalia Dewan Pimpinan Daerah Cabang Piki Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari masing-masing Ketua John Ivan Lee, Sekretaris Aris Herlinawati, Bendahara Pendeta Muda Dr. Esther Lidiawati, dan yang kedua menugaskan kepada personalia DPC Piki Kota Cirebon melaksanakan program sebagaimana keputusan Konferensi Cabang Piki Cirebon tahun 2021 dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks dan juga karakteristik intelijensia Kristen Indonesia. Ketiga, lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki bila terjadi kesalahan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2021, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia masa bakti 2020 sampai dengan 2025, Dr. Badikenita Putri Setepu MSI Ketua Umum ditandatangani, Audi WMR Wisang STH MSI Sekretaris Jenderal ditandatangani. Berikut kami akan membacakan lampiran surat keputusan 0125 ini, susunan kepengurusan DPC Piki Kota Cirebon masa bakti 2021 sampai dengan 2026. Nama-nama yang dipanggilkan kami mohon untuk dapat maju ke depan. Penasehat 1. Pendeta Haniel Handoyo. 2. Lukas Prayitno. Dewan Pimpinan Cabang. Boleh menghadap jemaat saja, Pak. Ketua John Ivan Lee. Wakil Ketua Musa Ranu. Sekretaris Aris Herlinawati. Wakil Sekretaris Suci Horaeman. Bendahara Pendeta Muda Dr. Esther Lidiawati. Wakil Bendahara Ellen Gunawan. Bapak Ibu penasehat dan pengurus harian boleh bergeser 2 langkah ke kiri, Pak. Ya, mohon maaf. Ya, gak apa-apa, penasehat agak ke kanan. Bidang humas dan organisasi. Pertama, Pendeta Daryatno, Ketua Bidang Humas dan Organisasi. Pendeta Daryatno. Kedua, anggota Chandra Gunanti. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Ketua Pendeta Anan Supratman. Anggota Frans Mangasitua. Anggota Magdalena Kusumaningsi. Bidang Hukum dan HAM. Ketua Sabar Simamora. Anggota Audi Runturambi.
Bidang Ekonomi dan Sosial, Ketua Pendeta Kukuh Aji Irianda, Anggota Irwan Lukito, Anggota Yan Alexander Da Costa. Terakhir, bidang kesehatan dan kemasyarakatan, Ketua Dr. Rebecca Mary Chan, Anggota Yohanes Mulia Pranoto. Ternyata cukup satu baris ya, kalau gitu mohon maaf. Mulai dari Pak Ketua John Lee bisa bergeser lagi. Baik, para pengurus yang akan dikukuhkan sekaligus dilantik sudah hadir dan sudah berdiri di hadapan jemaat dan DPD serta DPP PIKI. Untuk itu oleh kami mengundang Bapak Ketua DPD PIKI Jawa Barat untuk boleh mengambil tempat, sekaligus mengundang Ketua Umum DPP PIKI melantik dan mengukuhkan pengurus DPC PIKI Cirebon masa bakti 2021 sampai dengan 2026. Ibu MC, boleh dikasih mic-nya satu untuk Ibu Ketua Umum dan baik, Bapak dan Ibu, syukur kepada Tuhan hari ini kita bisa ada di sini. Saya juga tadi Pak Sutisna, sebenarnya agenda saya ke Subang, tapi itu mungkin sudah jalan Tuhan. Katanya Subang kesini sangat dekat, jadi akhirnya bisa melantik yang tadinya akan dilantik oleh Pak Arijon. Bapak dan Ibu, saudara, para pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Kota Cirebon dari masa bakti 2021-2026 yang sudah melakukan pemecah dan kami sudah mengeluarkan SK-nya. Pada malam hari ini kami akan melantik Bapak dan Ibu menjadi pengurus DPC PIKI Kota Cirebon. Tegakkanlah keadilan, Amos 5 ayat 15b. Lakukanlah pelayanan di dalam kasih Tuhan, menjadi garam dan terang, menjadi pelita, dan membuat kota Cirebon semakin bermakna, memberikan sukacita, memberikan kontribusi yang lebih baik, dan begitu indahnya kehidupan kita berbangsa dan bernegara bisa akan dilihat dari kota Cirebon. Dengan ini kami melantik dan mengukuhkan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Kota Cirebon. Tuhan Yesus memberkati. penyerahan Pataka Organisasi PIKI Kota Cirebon oleh Ketua Umum dan damai sukacita. Saya akan berikan kepada Ketua DPD Jawa Barat dan akan memberikannya kepada Ketua DPC PIKI Kota Barat. Penyerahan Pataka ini bukan untuk mencari kekuasaan, tetapi untuk melayani. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Halo. Kibarkan. Kibarkan. Tepuk tangan. Baik, petugas Pataka boleh membawa kembali Patakanya. Untuk seterusnya kami undang Bapak hamba Tuhan yang dipimpin oleh Ketua Umum PGIS PGIS Kota Cirebon untuk membawakan doa pemberkatan bagi pengurus yang baru saja dilantik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu pada malam ini Tuhan, telah terlaksananya pelantikan dan pengukuhan pengurus cabang PIKI Kota Cirebon
Kami percaya Tuhan, kalau semua ini berjalan dengan baik, ini karena perkenanan Tuhan buat DPC PIKI Cirebon. Ada banyak tugas dan tanggung jawab yang mereka akan kerjakan ke depan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika mereka sebagaimana tema yang diambil oleh PIKI, mereka mau tegakkan keadilan. Ketika kehidupan mereka bawa bersama dengan Tuhan, kami yakin Engkau akan memampukan mereka, menolong mereka. Hikmat dan marifat dari Allah akan menyertai pengurus DPC yang ada Tuhan. Dan seluruh mereka yang ada dalam struktur ini diberikan kemampuan kesehatan, sehingga mereka mewarnai kota ini dengan sesuatu yang lebih baik, dan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Sebab itu Tuhan, kami berdoa kepadamu Bapa, kami mohon berkat khusus dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah dan damai sejahtera dari Tuhan, hikmat dari Allah terus menyertai, memampukan, mulai dari Bapak Ketua sampai anggota, seluruh pengurus yang ada Tuhan. Kiranya mereka boleh melihat tangan Tuhan ada bersama dengan mereka.
luar biasa karena tadi inteligensia, para cendekiawan. Saya tadi berbisik kepada Sekum PGS Pak Sutisna, kita nanti banyak dibantu. Ketika kita akan berhubungan dengan pendidikan, saya sudah baca, sudah dengar tadi ketua bidangnya siapa, kita panggil dia. Pak Ana nanti kita kedepankan. Artinya mereka para pemikir untuk kesejahteraan, untuk kemasyarakat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini tentu sangat relevan dengan kebutuhan bangsa dan kota kita. Ketika tema ini diangkat, maka doa kami kiranya PIKI Kota Cirebon ini sukses sebagai kaum cendekiawan dapat berkontribusi dalam konteks pergumulan kebangsaan maupun yang ada di kota Cirebon ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat buat Pak John Ivanli dan seluruh rekan-rekan yang ada. Selamat bertugas di kota Cirebon dan doa kami Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Berikutnya langsung saja kami undang sambutan dari Wali Kota Cirebon. Dalam hal ini akan diwakili oleh Asda Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Sutisna MS. Bapak, dipersilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya membacakan sambutan Wali Kota Cirebon, terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Pak Wali Kota Cirebon memang dia rencananya akan hadir, tapi beliau harus ada tindakan terkait kesehatan karena merupakan di operasi lututnya. Jadi sekarang beliau ada di Jakarta, mungkin tindakan itu besok hari insya Allah. Dan juga permohonan maaf Ibu Wakil Wali Kota juga dalam keadaan kurang sehat. Dan terakhir Pak Sekda, kebetulan juga malam ini harus berangkat ya karena ada kegiatan Forsesdasi, Forum Sekretaris Daerah seluruh Indonesia di Bogor. Jadi saya asisten pemerintahan Kesra ditugaskan untuk hadir di tengah Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi rasa hormat, apresiasi dan kebanggaan dari pemerintah daerah baik kepada PIKI maupun kepada para pengurus dan hadirin dalam kegiatan malam hari ini. Baiklah, saya akan membacakan pokok-pokok sambutan dari Wali Kota Cirebon. Salam, selamat malam. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkahi dan melindungi kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Umum DPP PIKI, Ibu Dr. Badi Kenita Putri Sitepu, beserta jajaran DPP yang hadir malam hari ini. Juga yang kami hormati Bapak Ketua DPP PIKI Jawa Barat, Bapak Arizon Manuru. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua DPC PIKI Kota Cirebon, Bapak John Ivanli beserta Sekretaris Ibu Aris Herinawati dan Bendahara Ibu Esther Lidiawati dan seluruh jajaran pengurus yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga para penasehat, bapak-bapak pendeta dan hadirin yang kami banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasanya lah pada malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat bisa hadir dalam sebuah acara yaitu pelantikan pengurus DPC Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia Kota Cirebon periode 2021 dan sampai 2026. Pertama-tama izinkan saya atas nama pemerintah daerah Kota Cirebon menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus DPC PIKI Kota Cirebon yang baru dilantik. Semoga sukses menjalankan roda organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam kesempatan ini kami dari pemerintah Kota Cirebon menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada seluruh elemen intelijensia Kristen khususnya yang ada di Kota Cirebon atas peran serta kontribusinya dalam berbagai bidang kehidupan dan juga
kontribusi dalam menjaga persaudaraan, persahabatan antar umat yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Cirebon. Kami juga berterima kasih Bapak Ibu semuanya kepada tokoh-tokoh Kristiani yang sudah tidak mengenal lelah mengedukasi umat ya dalam mematuhi protokol kesehatan dalam rangka menghadapi COVID-19. Alhamdulillah betul Kota Cirebon saat ini ada 2 daerah, Kota Cirebon dan Pangandaran yang masuk PPKM level 1. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Dan juga terima kasih kepada para tokoh Kristiani yang mengedukasi umatnya untuk berbondong-bondong datang ke tempat vaksinasi. Ya, ini juga bagian dari upaya kita. Hadirin dan undangan yang kami hormati, potensi intelijensia Kristen yang ada di Kota Cirebon yang berhimpun dalam sebuah wadah organisasi PIKI, peran dan kontribusinya baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, kami harapkan dapat lebih meningkat lagi. Walaupun tantangan ke depan semakin banyak yang akan dihadapi, namun kami berharap dan percaya kepengurusan DPC PIKI 2021-2026 dapat mempertajam visi organisasi sebagai organisasi intelektual dengan melakukan kontekstualisasi yang relevan dengan perkembangan yang ada atau yang sedang berlangsung. Sebagai sebuah organisasi modern, PIKI diharapkan mampu menghimpun dan mendayagunakan potensi kaum intelijensia Kristen sebagai alat mencapai keadilan sosial dengan sumber inspirasi pergerakan organisasi yang dijiwai oleh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami juga berpesan kepada DPC PIKI Kota Cirebon senantiasa memiliki kepedulian dan senantiasa berpartisipasi dan dapat membangun kemitraan strategis dengan lembaga pemerintah, swasta, dan seluruh elemen bangsa dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan membela kepentingan masyarakat serta menjaga kerukunan, kebersamaan dan persaudaraan kita sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengutip pesan dari Menteri Agama kepada PIKI Pusat bahwa PIKI sebagai organisasi intelektual memiliki peran yang penting untuk ikut membangun bangsa dan negara pada segala bidang dan tetap konsisten menjadi organisasi yang bekerja untuk kepentingan bangsa. Hadirin dan undangan yang kami hormati, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat menjalankan tugas dan menjalankan amanah organisasi kepada pengurus DPC PIKI Kota Cirebon periode 2021-2026. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Teriring salam dan doa, semoga kita semua, semoga langkah-langkah yang kita ayunkan malam ini dan semoga apa yang kita lakukan malam ini selalu diridhoi dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Wali Kota Cirebon tertanda Dr. Andes Haji Nasruddin Aziz Esa. Langsung ada sambutan dari Ketua Umum DPP PIKI, Ibu Dr. Badike Nita Putri Sitepu, SEMSI. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, syukur kepada Tuhan hari ini kita bisa bertemu langsung. Mungkin juga kelahiran baru gitu ya Pak John, 2004 ya Pak, 2004, jadi lahir baru gitu. Tepuk tangan dulu untuk kita. Saya secara khusus menyampaikan apresiasi yang sangat besar
kepada Bapak Wali Kota Cirebon yang hari ini diwakili oleh Bapak Sutisna, Kepala Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra, yang hadir, dan ini menunjukkan luar biasa sekali support yang diberikan pemerintahan Kota Cirebon kepada kita. Jadi Pak John ini suatu tanggung jawab yang besar kepada Pak John dan teman-teman DPC PIKI Kota Cirebon untuk mensupport, untuk menjadi bagian, memberikan warna, membawa damai, sukacita di Kota Cirebon. Kehadiran Pak Sutisna mewakili Pak Wali Kota menunjukkan bahwa Pak Wali Kota itu adalah orang yang tahu apa yang ada di kotanya, siapa masyarakatnya, apa kebutuhannya, apa yang harus dilakukan. Sebagai kita warga negara Republik Indonesia dengan Pancasila di situ. Dan saya juga sebelumnya Pak Sutisna itu pelantikan Kota Cirebon ini juga waktu Pak John itu telepon katakan, Bu, kami sudah prakon percap. Lalu kami mau dilantik. Waduh, ini bagaimana? Nah, akhirnya saya telepon Pak Arijon, abang saya ini, Bang Arijon, siapakah Pak John, Pak John Lee ini? Jadi ternyata Pak John Lee ini, Pak Sutisna sudah lama sekali bermeditasi dan mencari waktu yang pas. Kapan ini kira-kira? Memang kami di DBP Pak Sutisna itu kemarin baru kongres. Kongres ini sebenarnya diadakan 2021 karena pandemi COVID. Tapi periodenya kita tidak berubah, tetap periode 2020 ke 2025. Sebelumnya itu saya wakil ketua umum dari 2015 sampai 2020. Pasti Pak John Lee dan teman-teman juga baru ini ketemu saya. Sebelumnya ada Pak Cornelius Ronowijoyo, pada waktu Pak, kalau kita singkat Pak CDR gitu ya, bukan kalsium derodoxon. Jadi 2005 sampai 2015 saya waktu itu bendahara PIKI Sumut. Lalu 2015 akhirnya terjadi kongres setelah 10 tahun mungkin karena memang ada hal-hal yang terasa nyaman Pak Sutisna sehingga ya sudah gitu. Nah, di periode yang sekarang yang tadi 2015-2020 itu ada ketua umum Mas Baktinendra Prawiro. Beliau adalah anak dari Bapak Radius Prawiro. Nah, tadi juga saya undang sebenarnya, sekarang menjadi Ketua Dewan Penasehat kita, dan kemudian sekarang di DPP PIKI. Mungkin ini juga yang membuat Pak John dan teman-teman sangat bersemangat. Kita itu Ketua Dewan Kehormatan kita ada Pak Yasona Lawli, dan wakil-wakil menteri itu menjadi anggota Dewan Kehormatan. Dan kepengurusan DPP PIKI saat ini Pak Sutisna dan Bapak Ibu itu ada 14 anggota DPD RI, ada 6 anggota DPR RI, ada beberapa deputi dan dirjen, ada beberapa pengusaha, ada aktivis, dan ada juga pendeta, semua berkumpul bersama. Jadi memang lebih sedikit gendut seperti saya dibanding dulu Pak Sutisna, lebih sedikit besar, tetapi sudah mempunyai pembidangan yang memang spesifik yang kita sesuaikan dengan nomenklatur yang ada di pemerintahan, di kabinet yang saat ini. Jadi memang agak banyak Pak. Nah, ini yang memang semangat yang luar biasa. Setelah kita melakukan kongres, kemudian kita dikukuhkan pada Juni, kita bergerak terus